Oke, baik. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aturan sinus beserta soal-soal mengenai aturan sinus. Nah, sebelum kita ke rumus langsung dari aturan sinus ini, di sini Miss mau menurunkan dulu sebenarnya aturan sinus itu dari mana dia, kan gitu ya. Nah, contoh nih di sini Miss punya segitiga, katakanlah ini adalah segitiga sembarang. Ini A, B, dan C, kan? Ini adalah segitiga ABC sama seperti biasa. Nah, kalau di sini adalah sudut A, maka di depan sudut A atau sisi BC itulah sama dengan A kecil, kan gitu ya. Sudut B, di depan sudut B adalah sisi AC, itu udah kita buat si B. Dan di depan sudut C ada sisi AB, itu sama dengan C kecil. Nah, gitu ya. Nah, di dalam segitiga ABC ini, Miss mau menarik salah satu garis tinggi yang Miss tarik dari sudut C ke sisi AB. Masih ingat ya garis tinggi itu apa? Garis tinggi adalah garis yang ditarik tegak lurus dari satu sudut ke sisi yang di depannya. Nah, katakan ini adalah H. Garis tinggi ini adalah H. Nah, untuk mencari aturan sinusnya, maka berlakulah di sini teorema Pythagoras, kan gitu ya dia. Nah, coba cari gimana cara mencari perbandingan trigonometri yang melibatkan si H di sini. Nah, Miss ambil salah satu contohnya adalah sin sudut A. Sinus sudut A. Nah, sinus kan masih depan per miring ya kan. Depannya itu adalah si tingginya, berarti H per B. Atau bisa dikatakan bahwa mencari tinggi dari segitiga ABC ini adalah B dikali sinus sudut A. Nah, itu yang pertama. Nah, bisa kita lihat lagi di segitiga yang sebelahnya, ya kan? Yang melibatkan sisi BC. Nah, lihat lagi. Nah, untuk mencari tinggi bisa juga kita tentukan dengan sinus sudut B, ya kan? Sinus sudut B depan sama lagi per sisi miring. Depannya adalah H, sisi miringnya adalah A, gitu ya kan? Maka untuk mencari H atau tinggi segitiga ABC bisa kita cari dengan cara A dikalikan dengan sinus sudut B. Nah, itu yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua ini bisa kita turunkan sebuah rumus atau ini H. Di sini H, di sini juga sama dengan H. Berarti H yang pertama itu sama dengan H yang kedua. Maka bisa kita buat menjadi B dikali sinus sudut A itu sama dengan A dikali sinus sudut B. Atau bisa kita juga buat menjadi sinus sudut A per A itu sama dengan sinus sudut B per sisi B, panjang sisi B. Atau boleh juga seperti ini. Atau boleh juga kita buat menjadi B-nya tinggalin di sini ya. Berarti B per sinus sudut B sama dengan A yang di sini per sinus sudut A. Nah, jadi itu dia. Jadi untuk rumus aturan sinus berasal dari sini dia. Sinus sudut A per panjang A sama dengan sinus sudut B per B. Nih. Panjang sisi B per sinus sudut B itu sama dengan panjang sisi A per sinus sudut A. Itu dia. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Di sini sama, Miss punya segitiga ABC juga, tapi Miss tarik garis tinggi dari salah satu sudut, yaitu sudut B ke sisi yang di depannya. Garis tinggi harus apa? Harus tegak lurus ya. Gitu. Nah, sama. Ini menjadi apa? Ini menjadi tinggi dari segitiga ABC. Maka dari segitiga itu bisa kita tentukan persamaannya atau bisa kita buat persamaan lagi, ya kan? Nah, sekarang dia melibatkan siapa? Melibatkan sudut C. Miss mau dia melibatkan sudut C. Berarti sinus sudut C, ya kan? Ini sama nih, ini A, ya kan? Yang ini C, yang ini B. Oke. Sinus sudut C depan per miring, berarti H per A, ya kan? Berarti H sama dengan A dikali sin C. Nah, itu dia yang pertama lagi, ya kan? Nah, yang kedua, dari sisi sebelah kiri. Perhatikan, kita berarti melibatkan sudut A. Berarti sinus sudut A, ya kan? Sinus sudut A depan per miring, berarti H per C. Berarti tinggi sama dengan C dikali sinus sudut A. Nah, itu yang
2. Nah, dari dua persamaan ini sama seperti tadi kita bentuk lagi dia apa? Aturan sinus. Aturan sinus yang dapat dibentuk. Nah, berarti bisa kita buat menjadi A dikali sin C itu sama dengan C dikali sin A. Oh, berarti dari sini bisa kita tentukan bahwa A per sinus sudut A itu sama dengan C per sinus sudut C. Atau kebalikannya, sin A per A sama dengan sin C per C. Maka dari dua case yang ada di sini, bisa kita tentukan atau bisa kita buat bahwa berlakulah seperti ini secara keseluruhan. Berarti A per sinus sudut A itu sama dengan B per sinus sudut B sama dengan C per sinus sudut C. Atau kebalikannya sama seperti Miss buat tadi. Atau kebalikannya, berarti sinus sudut A per A sama dengan sinus sudut B per B sama dengan sinus sudut C per C. Nah, itulah rumus untuk menurunkan aturan sinus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal dari aturan sinus. Miss, pasti pada nanya ini, Miss, pada saat kapan sih kita gunakan aturan sinus? Nah, supaya lebih gampang, Miss biasanya kalau untuk menggunakan aturan sinus maupun kosinus apa bedanya? Di mana bedanya? Nah, untuk aturan sinus biasanya Miss ingat, kalau aturan sinus itu menggunakan dua sudut satu sisi, ya kan? Biasanya dia diketahui dua sudut satu sisi. Dua sudut dan satu sisi, berbalik dengan aturan kosinus. Kalau aturan kosinus dua sisi satu sudut. Nah, itu dia. Nah, coba lihat di contoh yang pertama. Nah, di sini Miss punya segitiga ABC dengan sudut A-nya adalah 45 derajat, ya kan? Dan sudut B-nya itu adalah 30 derajat. Nah, dan panjang sisi AC itu adalah 6 cm, gitu ya. Kita buat sini 6 cm, di sini 6 cm. Nah, yang ditanya adalah tentukan panjang BC. Nah, untuk menentukan panjang BC, sama seperti Miss bilang tadi, ini dua sudut satu sisi, maka kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus seperti apa yang kita gunakan? Sama seperti tadi. Berarti ini sudut A di depannya adalah BC. Oh, berarti BC per sinus sudut A sama dengan, ya kan, AC per sinus sudut siapa? AC di depannya ada sudut B sama dengan AB per sinus sudut C. Nah, karena dalam hal ini yang kita butuhkan adalah panjang BC, maka kita gunakan aja yang dia berhubungan dengan BC, ya kan? Nah, dan dengan yang diketahui di sini adalah sinus sudut B, maka kita pakai yang mana? Kita pakai yang dua ini aja, ya kan? Oke, berarti BC per sinus sudut A, berarti sinus 45 derajat itu sama dengan AC. AC-nya adalah 6 cm per sinus berapa? Sinus sudut B, sinus 30 derajat, ya kan? Berarti BC per 1/2 akar 2 sin 45 sama dengan 6 per sin 30. Nah, karena dia sama-sama di penyebut, ya kan? Bisa kita coret aja nih setengah. Oke. Berarti panjang BC itu sama dengan 6 kali selong ya, 6 akar 2 cm. Nah, selesai dia. Nah, itulah untuk mencari panjang BC. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua kita bisa lihat di situ diketahui segitiga ABC, ya kan? Ini masih segitiga ABC. Panjang AB-nya 7 cm, panjang AC-nya 14 cm, dan sudut C-nya 30 derajat. Jadi kalau misalnya Miss gambar, ya kan? Misalnya Miss gambar nih. Nah, di sini A, di sini B, di sini C. Nah, jadi kalau misalnya kalian bingung Miss, kalau misalnya aku buat di sini A, di sini B, dan di sini C, boleh nggak Miss? Sama nggak hasilnya? Ya udah, sama aja di hasilnya, sebenarnya nggak ada beda. Yang penting penempatannya aja yang harus tepat gitu ya. Maksudnya Miss tepat itu adalah misal kalian buat di sini sudut A, tapi di sini buatnya B kecil, kan beda lagi dia, jadi salah gitu ya. Nah, AB-nya katanya 7 cm, terus AC-nya 14 cm, dan sudut C-nya itu adalah 30 derajat. Nah,
Oke, maka sudut A, ya kan. Nah, kita pakai aturan sinus. Sekarang kita masih bahas aturan sinus di sini, gitu ya kan. Yaudah, kita pakai aturan sinus. Aturan sinus apa yang berlaku di sini gitu. Miss, tapi ini Miss, ini dua sisi satu sudut. Oh, berarti bisa dong pakai aturan kosinus? Ya, bisa-bisa aja. Tapi dalam hal ini kita masih membicarakan aturan sinus, gitu ya kan. Oke. Berarti si BC sama ya per sinus sudut A sama dengan siapa? AB per sinus sudut C sama dengan, ya kan, AC per sinus sudut C. Nah, sorry AB per sinus sudut C pas ya. AC per, sorry nih, ini pasti B, balik nih. Oke. Ini sin A, sin C sama sin B. Nah, karena ini tanyanya adalah besar sudut A dan yang diberitahu di sini adalah sudut C, ya kan? BC nggak dikasih tahu, Miss, ya kan? Cuma dikasih tahu di sini AC dan AB, AC dan AB. Oke, berarti apa yang perlu kita cari di sini dulu? Oke, berarti di sini kita gunakan yang dikasih tahu, ya kan? Yang dikasih tahu di sini adalah AB dan AC. Berarti kita gunakan AB dan AC aja dulu, ya kan? AB dan AC. Berarti AB 7 cm per sinus sudut C. Berarti sinus 30 derajat sama dengan AC. AC-nya adalah 14 per sinus sudut B. Sinus sudut B-nya tidak diberitahu, ya kan? Karena sudut B-nya tidak diberitahu juga. Oke, berarti 7 per sinus 30 adalah setengah, ya kan, sama dengan 14 per sinus sudut B. 7 per setengah itu adalah 14. Berarti sinus B kali 14 sama dengan 14. Oke, berarti sinus B nya adalah 14 per 14 ya. Sama dengan 1. Sinus sudut B nya adalah 1. Nah, langsung aja nih. Lagi kita cari arcus sinus dari sudut B. Ya kan, arcus sinus dari sudut B atau sama dengan arcus sinus dari 1, kan. Sinus berapa sih yang menghasilkan 1? Ya pasti sinus 90 derajat. Berarti sudut B-nya otomatis itu adalah 90 derajat. Ya kan? Berarti ini kesalahan nih gambar kita, ya kan. Berarti kalau sinus B sudah 90 derajat dan sinus C sudut C adalah 30 derajat. Nah, kita tahu bahwa jumlah semua sudut segitiga itu adalah 180. Maka si A, sudut A itu adalah 180 derajat dikurang 90 ditambah 30, ya kan? Berarti 180 dikurang 120 itu adalah 60 derajat. Berarti sudut A itu besarnya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang ketiga. Nah, lagi-lagi di sini diketahui segitiga BC dengan panjang sisi BC 4 cm, panjang sisi AC 6 cm, dan sin A adalah 1/2. Nah, supaya lebih gampang di sini mesti gambar segitiganya A, B, C, ya kan? Panjang BC-nya itu adalah 4 cm, AC-nya adalah 6 cm, dan sinus sudut A nilainya adalah 1/2. Nah, balik lagi, kalau ada soal seperti ini, kita gunakan apa? Kita gunakan perbandingan lagi ya. Berarti si BC per sinus sudut A, ya kan, sama dengan AC per sinus sudut B. Nah, sama dengan lagi AB per sinus sudut C. Nah, karena kita di sini mencari kosinus sudut B, berarti yang kita gunakan sin B aja. Cari dulu sin B-nya, kan gitunya dia. Cari sin B-nya, dikasih tahu sin A-nya, berarti yang kita pakai cuma berdua ini. Yang C-nya nggak ada hubungannya, gitu ya kan? Oke, berarti BC 4 per sinus sudut A. Sinus sudut A adalah setengah, sama dengan AC adalah 6 per sinus sudut B. 4 dibagi 1/2 itu adalah 8, ya kan? Berarti 8 dikali sinus sudut B sama dengan 6, gitu ya kan? Berarti sinus sudut B sama dengan 6/8 atau sama-sama kita bagi 2. Berarti jadi 3/4. Nah, ditanya kosinus sudut B ya, yang dikasih tahu di sini adalah sin B-nya adalah 3/4. Nah, kita masukin ke mana? Ke dalam segitiga siku-siku. Nah, sama kayak belajar perbandingan trigonometri, ya kan? Oke. Katakan inilah si B. Sudut B. Sin B depan per miring, berarti depannya adalah 3, ya kan?
miringnya adalah 4. Berarti sini sisi datar atau sisi ya horizontalnya itu adalah 16 dikurang 9. 16 dikurang 9 itu adalah akar 7. Nah, yang ditanya kosinus B. Kosinus B samping per miring berarti akar 7/4 atau bisa dikatakan 1/4 akar 7. Nah, itulah tadi untuk contoh-contoh dari aturan sinus. Oke, baik, di video kali ini kita akan bahas mengenai aturan kosinus, ya kan? Nah, sama seperti aturan sinus, di aturan kosinus ini juga, di sini kita akan menentukan dua hal, yaitu untuk mencari panjang sisi atau menentukan panjang sisi, dan yang kedua adalah untuk menentukan besar sudut yang ada di dalam segitiga. Karena kita bicaranya di sini adalah segitiga untuk aturan sinus dan kosinus. Nah, untuk rumusnya sendiri atau untuk polanya sendiri sama seperti kemarin, misalnya sini punya segitiga ABC, ya kan? Berarti sisi BC itu adalah A, sisi AB itu adalah C kecil, dan sisi AC itu adalah si B. Jadi si B diwakili oleh si B. Maka untuk aturan kosinusnya, yang pertama tadi seperti yang saya katakan, untuk menentukan panjang sisi. Untuk menentukan panjang sisi dari sisi segitiga, yaitu segitiga ABC, kalau yang di atas itu berlakulah A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC kali kosinus siapa? Kosinus sudut A. Karena yang dicari di sini adalah panjang sisi A, gitu ya. Nah, B kuadrat ya sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali kosinus siapa? Sudut B. Nah, untuk C kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali kosinus sudut C. Nah, itu dia untuk menentukan panjang sisi. Nah, selanjutnya seperti yang dikatakan tadi kan ada dua case dia, untuk menentukan panjang sisi dan satu lagi untuk menentukan apa? Besar sudut dari siapa? Dari ketiga segitiga. Bisa kita tentukan. Nah, berlakulah sifat seperti ini. Sebenarnya sama sih, turunannya itu dari sini, yang 3 ini dia. Kalau kalian pahami gitu kan. Kalau kosinus A, nah, kosinus A itu kan, coba lihat dari sini kita ambil ya. Misal si kosinus A itu kita pindahin ke sebelah kiri, berarti 2BC. Nah, terus lagi di sini 2BC dikali kosinus A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat, ya kan? Di atas sini. Oh, berarti kosinus sudut A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per siapa? 2BC. Nah, kan sudah kelihatan ya bahwa untuk mencari besar sudut A berarti kita tentukan dari sini. Kosinus sudut A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2 kali BC. Nah, kalau misalnya mencari sudut B-nya gimana nih? Kan gitunya dia. Berarti untuk mencari kosinus sudut B itu sama dengan A kuadrat, ya kan? Tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Nah, selanjutnya untuk mencari kosinus sudut C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Nah, itulah rumus-rumus yang kita gunakan nanti di dalam aturan kosinus untuk menentukan panjang sisi dan untuk menentukan besar sudut. Nah, oke, baik, di sini kita akan membahas beberapa soal yang menyangkut dengan aturan kosinus. Nah, perhatikan gambar berikut untuk soal nomor 1. Nah, dikasih tahu di sini ada segitiga ABC dengan panjang AC-nya adalah 6 cm, BC-nya adalah 2 akar 7 cm, dan AB-nya adalah 2 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sinus sudut A. Berapakah nilai dari sinus sudut A? Nah, karena di sini yang dikasih tahu nggak ada sudut nih, berarti bisa nggak kita gunakan aturan sinus? Tidak bisa ya. Nah, kita gunakan di sini aturan kosinus. Karena dia menentukan sudut, berarti carilah sudut menggunakan aturan kosinus. Karena di sini tanyakan sinus sudut A, tapi kita punyanya apa? Rumus untuk kosinus sudut A. Yaudah, kita gunakan aja itu. Berarti kosinus sudut A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Nah, di sini siapa sih nih B-nya, C-nya dan A-nya, ya kan? B-nya ya pasti siapa? Si 6, ya kan? Karena depan sudut B. C-nya pasti siapa nih? Oh, C-nya itu adalah si 2.
Terus A-nya pasti siapa? Oh, si B, si BC ini sebagai A. Ya kan udah jelas dong. Berarti kosinus sudut A itu sama dengan B kuadrat. Berarti 6 kuadrat ditambah C kuadrat adalah 2 kuadrat dikurang A kuadrat itu adalah 2 akar 7 pangkat 2 per 2 kali 6 kali 2. Gitu ya kan. Nah setelah itu berarti 6 kuadrat adalah 36 tambah 4, 2 akar 7 berarti 4 dikali 7 adalah 28 per 2 kali 6 kali 2, 12 kali 2 adalah 24. Nah 36 tambah 4 itu adalah 40 kurang 28 itu adalah 12 per 24. Oh berarti 1/2. Oh kosinus A nya adalah 1/2. Yang ditanyakan itu adalah sinus sudut A. Berarti kita gunakan apa? Aturan di segitiga siku-siku ya kan. Nah masuk kita ke aturan segitiga siku-siku. Nah ini dia segitiga siku-sikunya. Katakanlah di sini sudut A. Kosinus sudut A samping per miring. Sampingnya 1, miringnya 2. Oh berarti ini adalah siapa? Oh ini berarti 4 dikurang 1. Berarti ini adalah akar 3. Berarti sinus sudut A adalah depan per miring. Berarti akar 3/2 atau setengah akar 3. Nah gitu dia. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya di nomor 3. Sebuah kapal laut menempuh jarak 12 km dari A ke B dengan arah 30 derajat, 0,30 derajat, ya kan? Selanjutnya, kapal tersebut menempuh jarak sejauh 20 km dari B ke C dengan arah 90 derajat, ya kan? Tentukan jarak dari A ke C. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar gini dia. Sebuah kapal menempuh 12 km dari A ke B. Misal katakanlah seperti ini jalannya ya. Berarti A ke B ditempuh dengan jarak 12 km. Oh, tapi di sini ada katanya dengan arah 30 derajat. Berarti arahnya 30 derajat. Jadi kalau misalnya kita buat, kan nggak mungkin ya, karena dikasih tahu arahnya 30 derajat. Berarti kalau misalnya kita gambar menjadi seperti ini dia. Katakanlah di sini si A, ya kan? Mau ke B, dia arahnya 30 derajat katanya. Nah, katakanlah ini garis sumbu X 30 derajat ke B, berarti inilah si B, inilah 30 derajatnya. Nah, gitu dia. Oke. Nah, dari B ke C itu katanya menuju arah 90 derajat. Oh, berarti dia garis lurus aja ya kan, tegak lurus. Di 90 derajat sejauh 20 km. Nah, berarti seperti ini ya. Nah, ditanyanya itu adalah berapakah jarak dari A ke C? Jarak dari A ke C. Nah, berarti jarak dari A ke C, ini C, bisa kita tentukan, nah tadi 12 ya. Pakai segitiga siku-siku ya kan? Nah, berarti si AC langsung aja, berarti AC sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 12 kuadrat, ya kan? Berarti akar dari 400 ditambah 144, berarti sama dengan akar dari 544. Nah, akar dari 544 kalau misalnya kita buat itu adalah 544 2. Berarti di sini dia 1, oh nggak bisa ya, ini nggak bulat ya kan, berarti akar 544 km. Nah kalau misalnya kita buat ke dalam kalkulator, akar 544 itu sekitar 20-an gitu ya kan, 22 atau 23. Kalau 23 itu kayaknya 529. Oh berarti 23, sekian kilometer. Itulah jarak dari A ke C. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.